jika berbarengan pada takbiratul ihram. Rusak sholat berarti barengnya sama takbiratul ihram. Fala tan'akidu. Ya. Jika berbarengan rusak sholat pada takbiratul ihram, fala tan'akidu sholat jamaah, maka tidak jadi sholat bersama takbiratul ihram. Jadi sholatnya kalau dia rusak sholatnya pada takbiratul ihram, tidak jadi sholat. Wa in qara'at ba'da dukhuli fi sholati aw qalatha, dan jika datang kerusakan sholat sesudah masuk di dalam sholat aw qalatha, maka membatalkan kerusakan itu atau sholat. Gimana sholat? Kalau dalam takbiratul ihram kan baru mulai itu, nanti belum di dalam sholat baru mulai. Kerusakan itu bersama dengan takbiratul ihram nggak jadi sholatnya, nggak jadi sholatnya, lantan akhir. Beda kalau batal itu sudah berada di dalam sholat, ya. Nah, ya. Jadi jika datang kerusakannya sesudah sholat, artinya misalkan dia lagi baca Fatihah ada kerusakan ya di dalam sholat, nah, maka batal jadinya, namanya batal. Kalau takbiratul ihram sudah sholat belum baru mulai ya, Allah, nah ada kerusakan nggak jadi sholatnya, nggak jadi sholatnya. Ya, kalau gimana ya, kalau orang bekerja masuk, wah ada cacat, ada kerusakan di dalam produknya, syarat-syaratnya nggak diterima, gitu. Tapi begitu sudah masuk ada kesalahan, dipecat, artinya batal gitu dari sholatnya. Nggak pada begitu. Jadi kalau takbiratul ihram baru mulai ada kerusakan di situ, kerusakan sholat, ya maka nggak ada di sholatnya. Tapi kalau begitu di dalam sholat ada kerusakan, jadi batal sholatnya, ya, batal sholatnya. Nah ini wahia kasih banyak, ya banyak yang rusak sholat, banyak. Faminah di antaranya al-kalamu ay an-nutqul abdi wala qalilan biharfain, berbicara itu ngomong, jadi berbicara sengaja walaupun sedikit, walau qalilan. Nah ini dalam sholat, di dalam sholat dia berbicara ngomong walaupun sedikit, sengaja ya, biharfain dengan dua huruf, ya sengajanya dengan dua huruf, min kalamil khalqi dengan perkataan makhluk, bilughatil Arab dengan bahasa Arab, wa bilughatil dengan selain bahasa Arab, wa ilam yufid meskipun tidak berfaedah omongannya, lakin intawalaya akan tapi jika berturut-turut lagi sholat, berarti dalam sholatnya ya rusak sholatnya dengan apa? Berbicara, ngomongnya sengaja, dia tahu dari sana ngomong sengaja, walaupun cuma dua huruf, walaupun sedikit, ya kalau atau bahasa Arab atau bahasa lain apa aja, bahasa Inggris, bahasa Madura, Sunda, apa aja, dia bicara dua huruf, ya meskipun nggak berfaedah, omongannya nggak dipaham, ya jika berturut-turut atau sholat, di sholat ya tahu sholat, ya mana nggak bohong udah, nah ya bohong mana nanya kan, apa sholatnya? Kalau dia sengaja dua huruf aja, ya meskipun kagak dipaham hurufnya, ya paham sengaja di sholat, nah itu batal sholatnya. Tadi sudah berada di dalam sholat, ada kerusakan dalam sholat itu bicara sengaja walaupun dua huruf, jika berturut-turut maka batal sholat. Au biharfin mubhimin, atau satu huruf dipaham, lagi sholat sengaja ngomongnya satu huruf tapi dipaham. Apa contohnya? Tapi fi'lu apa? Fi'lu apa? Fi'lu bayar, bapak yang ya, peliharalah. Kau dipaham? Peliharalah. Ya, satu huruf tapi dipaham.
sengaja, ya, itu batal sholat. Li'annahu kalamun tabur, karena bahwasanya itu kalam yang sempurna, lughatan wa urfan, lughat dan urf, bahasa dan urf umumnya. Paham, peliharalah, ya jagalah. Wa in akhta'a, meskipun tersalah, dihasakan dibuang dengan dibuang huruf hasakatnya, ya dibuang. Nah itu tetap satu huruf dipaham, dimengerti, sengaja batal sholat. Ya, karena kalau utang belum sholat jangan ngomong, jangan bercanda, ya. Yang ada sekarang diajarin sholat. Kalau dengan kasih tahu kan kita terus, ada kasih tahu sholat, ya. Jadi imam jangan cara jangan ngomong di sholat, ya. Kalau ngomong sholat batal, ya. Itu kita kasih tahu. Orang tua biar anaknya nih melihat bahwa bercanda, bilangin tua yang bercanda sholat di Baitullah rumah Allah, sholat yang benar, ya jaga adab, akhirnya sih tahu anak kita, ya kalau tuh anak-anak biarin aja, anak-anak sih ada begitu tuh ngomong tuh, anak-anak bercanda biarin, anak-anak kadang-kadang nggak ada masjid, gitu. Kalau lagi nggak ada sholat sih silakan aja dia bercanda, nanti sholat kasih tahu nanti selesai sholat. Makanya bapaknya ikut ke masjid, jangan anaknya doang. Dia lihat tuh anaknya bercanda pulang. Nah, besok sholat yang lainnya, kamu, itu sholat nggak boleh ngomong. Ya, nanti tuh anak paham, direkam kemana. Itu, ini karena ada, ini anak-anak yang berisik katanya, jeromelin. Nanti sholat mengganggu, ya. Maka itu kita perintahkan anak kita sholat usia 7 tahun, ajarkan cara duduknya juga, ajarkan cara tutup aurat. Salatnya gimana? Menghadap kiblat beserta sholatnya. Jangan anak dituntut pakai cara pendek ke masjid, jadi dulu kagak sholat ini. Kasih tahu, begitu maksudnya. Benar-benar jadinya sholatnya. Bukan hanya nuntun anak kok pakai cara pendek nuntun. Udah tahu bawa ada yang sono, masih tahu kita pakai itu Allah. Wajib hukumnya kita memerintahkan anak kita sholat wajib. Bukan hanya begitu, ajarin cara wudhunya, cara nutup auratnya, menghadap kemana di sholat, kasih tahu, begitu. Ya, itu wajib bagi kita. Anak kita belum wajib sholat, tapi kita sebagai orang tua wajib perintahkan anak kita. Orang mesti benar, anak kita wajib, kitanya wajib, orang tua perintahkan anak kita buat sholat. Maka ketika usia 10 tahun anak kita nggak mau sholat, pukul, biar anak kita nanti terbiasa. Ada tahdid, ada ancaman. Sholat dikasih duit, 1.000 mau sholat, kalau sholat nggak dikasih. Nah, ada ancaman, ayo sholat. Begitu, jadi biar tuan semangat. Dulu saya masih kecil ya sholat, azan begitu cepet, bilang banget. Masih kecil, dia semangat, tahdid dorongan juga semangat jadinya. Ya, jangan kita tuntut tapi pakai cara pendek kok mesti itu anak 7 tahun, 6 tahun, dia nggak ngerti. Larian solusi lagi orang sholat, kasih tahu kita sebagai orang tuanya. Begitu takbir, Allahu Akbar, diam, tuh anak-anak diam ngomong. Ya, ini karena ngomong di dalam sholat hukumnya apa ya? Batal sholatnya, ya. Wa kharaja bil abdi man sabaqa lisanu ilal kalami wa kana yasir. Keluar dengan sengaja orang yang terdahulu lisannya kepada berbicara dan adalah bicara sedikit, ngomongnya sedikit. Artinya spontan, nggak sengaja, sapu lisan. Tuh nggak kata harus sedikit. Spontan gitu loh, nggak sengaja. Ya, spontan ngomong, sapu lisan namanya. Itu keluar, itu nggak masuk sengaja. Kalau sedikit, ya sedikit. Tadi kan kalau sedikit, kalau sengaja punya apa? Kata. Walaupun 2 huruf, meskipun nggak dipaham, walaupun 1 huruf tak dipaham. Nah sekarang lontar, ucapan, ngomong lagi sholat, tapi sapu lisan, spontan nggak sengaja. Kalau sedikit itu nggak batal ngomongnya. Wa man takallama nasiyan annahu bi sholati ma'a qaulil kalami yasiran.
Dan orang yang berbicara, ngomong, hal keadaannya lupa, bahwasanya dia di dalam sholat serta ngomongnya sedikit, bicaranya sedikit, ya, lagi sholat, dia bicara, dia lupa bahwa dia sedang sholat, dia lupa sedikit, itu pun gak batal sholatnya, ya, asal tulisan, dia lupa, hilang atau dia nggak tahu. Orang yang tidak tahu tahrima ma takallama bihi min al-kalam al-yasiri idza kana maqduran ka'au ba'atuhu bil Islam. Atau orang yang tidak tahu keharamannya. Keharaman ma takallama bihi, apa yang dia bicara dengan sesuatu min al-kalam dari pembicaraan al-yasir sedikit. Dia orang nggak tahu. Ya, bagaimana tuh? Idza kana maqduran, apabila adalah dia dimaaf. Akan korban agama Islam seperti dekat masanya dengan Islam, artinya dia baru masuk agama Islam, mu'alaf, baru masuk agama Islam, baru sehari dia sholat, dia belum tahu keharaman bahwasanya bicara di dalam sholat itu membatalkan sholat. Dia nggak tahu tuh, baru masuk Islam, dia ngomong, nggak tahu keharamannya, ngomongnya sedikit, maka itu tidak batal sholatnya. Jadi keluar nih sengaja, nah itu ngomong, ngomong dalam sholat, dia dulu. Sedang dalam sholat dia berbicara, dia ngomong sedikit, tapi sengaja, sengaja satu huruf sengaja dipaham, batal sholatnya. Dua huruf berturut-turut sengaja, batal sholatnya. Sekarang satu lisan spontan terlepas gitu aja, artinya tanpa sengaja tuh, itu tak batal kalau sedikit. Atau dia lupa, dia dalam sholat, kita dari sholat lupa, dari sholat ngomong, bicara sedikit, tidak batal. Atau bicara tapi dia nggak tahu keharaman bicara dalam sholat, karena dia baru masuk Islam, maka itu pun tidak batal sholatnya. Wa in kana bainal muslimin, meskipun dia ada di antara orang-orang Islam, dia belum masuk orang Islam semuanya nih. Tapi karena dia mu'alaf, dia baru masuk Islam, Islamnya dia belum paham keharaman berbicara dalam sholat, dia lagi sholat ngomong sedikit, nah itu tidak batal sholatnya. Kalau khajidina di biladihim, seperti mereka tinggal ya di negeri mereka, di kaum muslimin. Awal syarabi badiatin ba'idatin, atau dia hidup di badiah, kampung jauh, karena pasir kan, jauh dari biaya dua mahaluh, yang tidak ada di tempatnya itu ada di wafihi, yang pada tempat itu aman ya'limu mutara sholat biladih, orang yang ngerti batal sholat dengan sebab bicara. Ini kampung jauh dari ulama, ya, jauh dari dusunan, nggak ada orang yang paham, yang ngerti tentang bicara di dalam sholat itu batal. Ya, nanti ngomong sholat itu sedikit, itu nggak batal. Fa inna kullan minhum la tabtulu salatu bil yasir khufan, maka sesungguhnya masing-masing dari mereka la tabtulu salatuhu, tidak batal sholatnya bil yasiri, dengan bicara yang sedikit, korban menurut borong, nggak batal kalau sedikit. Tadi orang yang sampo lisan spontan, ya, terlepas tidak jadi ya, sedikit bicaranya nggak batal. Dia lupa bahwa dia berada dalam sholat, dia lupa, dia ngomongnya sedikit, itu nggak batal sholatnya. Begitu juga dia baru masuk Islam, baru tahu tentang keharamannya, dari sholat dia berbicara sedikit, nggak batal sholatnya. Atau dia tinggal satu kampung, di kampung itu nggak ada orang yang paham tentang masalah ini, kalau bicara dalam sholat batal, ya, maka itu pun ya tidak batal sholatnya. Wala yusaru kullu minhum fi kasir kalami qur'an, dan tidak dimaaf masing-masing dari mereka pada banyaknya bicara berturut. Kalau banyak ngomongnya itu masing-masing yang tadi spontan lisannya, dia nggak tahu pengalamannya, kemudian dia lupa bahwa dalam sholat bicaranya banyak,
tetap batal, tetap batal. Ya, ada kisahnya sih. Waktu bitwal kaliluhuna, dan batasan sedikit di sini. Nah, ini kan sedikit bicaranya. Kalau sedikit dia lupa lagi sholat, nggak batal. Baru masuk Islam, dia nggak tahu keharamannya, mau sedikit, nggak batal. Batasan sedikit gimana? Ngomong batasan sedikit, bi ayakunal kalamu sita kalimatin fa'ala. Adalah ngomongnya, bicaranya 6 kalimat atau lebih kurang, atau sedikit. Ya, batasan sedikit itu kurang dari 6 kalimat. Kama waqa'a fi qissati Zulyadain, sebagaimana terjadi ya dalam kisah Zulyadain. Ada kisah namanya Zulyadain. Ya, ini Zulyadain. Ibrik bin Amr pertama. Ibrik bin Amr Zulyadain. Wahya annahu shalla bihim az-zuhra wal asr wa sallama min rakatain summa takhashabatan bil masjidi wa taka 'alaiha ka'annahu batwan. Annahu sallallahu bahwasanya baginda Nabi sallallahu bihim sholat bersama mereka di sahabat zuhur awil asar asar. Nabi sholat bersama sahabat di sholat zuhur atau asar. Pasallama min rakaatain, lalu Rasulullah salam dari 2 rakaat. Asar berapa? 4. Atau sholat zuhur kan 2 asar. Dan 2 asar atau zuhur. Rasul 2 rakaat salam. Summa atat masyabatan di masjid. Kemudian Rasul mendatangi teras masjid. Ya, pada terasannya. Ya kayak luar Rasul wantak ke area bersandar tuh. Ya, di teras itu. Sandar yang pakai kayu deh, sandar Rasulullah. Wah, tahu apa seakan Rasul marah, lagi marah. Saya sholat asar, zuhur, 2 rakaat ke teras Rasul. Ya, ada itu. Seakan-akan Rasul kayak marah. Faqala Zulyadain berkata nih kepada Rasulullah, "Aqsarta sholat nasita ya Rasulullah." Apakah engkau mengqasar sholat atau engkau lupa ya Rasulullah? Ya kan, tahunnya Zulyadain asar 4 rakaat. Rasul 2 rakaat salah. Ini apa qasar ini? Ya. Apakah engkau mengqasar atau lupa? Nanya Zulyadain kepada baginda Rasul. Padahal maka Nabi berkata, la uksa wa la uksor. Aku tidak lupa dan aku tidak kosong. Ini Rasul artinya ayat 3 di wasati dalam keyakinanku dan dugaan Rasul keyakinannya enggak kosong, enggak apa lagi, enggak lupa. Gitu, dalam keyakinan Rasul beliau tidak lupa dan tidak apa namanya kosong. Maka Zulyadain tanya lagi sama Rasul, "Bal maqdudalika kana?" Kalau Rasul keyakinannya itu tidak mengkosong dan tidak lupa, Zulyadain berkata, "Bapak sebagai terjadi buat rakaat. Bapak bisa dikatakan bahkan sebagai bagian perkara yang terjadi." Qala sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, wa bihim Abu Bakar wa Umar. Pada sholat itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Ya, mereka sholat berjamaah nih. Ya, Rasulullah 2 rakaat salam. Begitu salam, nanya Zulyadain, "Ya Rasul, apakah kau kosong? Apakah kau lupa?" Rasul, "Saya tidak lupa dan saya tidak kosong dalam keyakinanku dan bukan tahu saya." Kata si Zulyadain, "Bapak bisa dikatakan, bahkan sebagian yang terjadi cuma 2." Gitu.
Lalu Rasul berkata kepada sahabatnya, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Ahaqqa ma yaqulu Zulyadain, apakah benar apa yang diucapkan Zulyadain? Artinya Rasul salat cuma 2 rakaat. Apakah benar yang diucapkan Zulyadain? Maka berkata keduanya, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, nah ya benar. Yang dikatakan Zulyadain benar. Fasallah rakaatain ukhrayain, maka bagi Rasul salat 2 rakaat yang lain. Lagi 2 rakaat baik. Wassalamat dan beliau salam. Ay sholla Rasulullah SAW pada tazakar, yakni Rasulullah SAW sesudah beliau ingat. Ya Rasul ingat sholat 2 rakaat ngapain? Terusin itu sholatnya. Terusin sholatnya. Gak usah takbir lagi, langsung kalau takbir dia boleh bangun. Jadi aja langsung baca Fatihah. Jadi begitu kalau kita lupa sholat berrakaat, 4 rakaat. Misalkan kita baru 3 salah, mereka tahu orang apa yang sholat tuh? Ya, dia diri udah takbir baca Fatihah langsung. Udah langsung diri, ya langsung diri. Kita yakin salah, ini kita kurang, apa yang satu? Diri aja udah pakai. Nah itu lagi di tempat diri aja. Rasul hanya Rasul apakah benar yang diucapkan Zulyadain? Naam, maka dari sholat 2 rakaat lain, semua saja dasarnya kemudian Rasul sujud, sujud ya, wassalam dan salam ya. Sudah bersahih ya. Ai sholat Rasulullah SAW pada atas zakar. Falwaqi' min terjadi situ kalimatin, maka yang terjadi dari Zulyadain itu 6 kalimat berturut kalimat ngomongnya. Jadi catatannya batasannya jangan lebih 6 kalimat. Dia bertanya, apa sholata amasita? Ya. Kemudian Zulyadain berkata lagi, bal ba'du zalika qad. Jadi tidak lebih daripada 6 kalimat yang diucapkan oleh Zulyadain. Wa kadzama sadara min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti demikian apa yang keluar dari Rasulullah tidak benar. Jadi masalahnya kalau berbicara lupa ya dalam sholat kurang dari 6 kalimat itu sedikit batasannya dan tidak batal. Kalau apa namanya tidak sengaja. Wa tariqud dalalati bi hadzal hadis, jalan dalalah pendalilan dengan ini hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam takallama mu'taqidan annahu laisa fi sholatin, bahwasanya Rasulullah SAW berbicara mu'taqidan yang akannya beriktikad annahu laisa fi sholatin, bahwasanya beliau tidak dalam sholat. Ya. Jadi periktikadnya Rasulullah SAW itu beliau bukan di dalam sholat. Wa Abu Bakr dan Sayyidina Abu Bakar, wa Umar dan Sayyidina Umar, wa Zulyadain dan Zulyadain takallamu mujawizina nasra. Mereka berbicara, mereka mengira ada penghapusan. Ya, wah, Pak jadi 2 kali sholat nih, gitu. Mengiranya begitu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, mengira ada penghapusan nasab. Arti dari 4 jadi 2. Rasulullah yang lakukan 2 boleh ikuti 2. Nah, menurut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, jadi itu ada penghapusan dari 4 menjadi 2 rakaat. An-nazar jadikan jahilan tahrim makarat, atau bahwasanya Zulyadain ini adalah orang yang tidak tahu keharaman berbicara. Kan tadi di atas tuh kalau tidak tahu keharaman berbicara baru masuk Islam, atau dia lupa bahwa dia berada di dalam sholat, dia bicara sedikit tidak batal. Nah ini kisahnya. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu dan Sayyidina Zulyadain, mereka berbicara mujawizina nasra, artinya mengira ini ada penghapusan dari 4 menjadi 2, atau
Zulyadain ini orang yang tidak tahu keharaman yang berbicara di dalam sholat. Maka dia berbicara tidak batal karena dia tidak tahu keharamannya. Wa anna kalama Abi Bakr wa Umar, dan bahwasanya ucapan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, karena ala hukmil ghalabah, adalah atas hukum terkalahkan, liwujubil ijabati alaihima, karena wajib menjawab atas Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Karena yang hanya Rasul, yang hanya Rasul. Sebab di dalam sholat itu ada sholat fardu dan sholat sunnah. Ketika kita sholat fardu dipanggil oleh Rasulullah, maka kita wajib menjawab panggilan itu. Lagi sholat dipanggil sama Nabi, wajib menjawab. Dan sholat kita tidak batal. Kalau seseorang sholat tidak batal tuh benar-benar Nabi menjawab. Hatta Nabi minta untuk menghampirinya, jangan, walaupun di belakang kita. Misalkan Jahman taat, itu Nabi. Walaupun membelakangi kita, selama dia bicara sesuai dengan apa yang ditanya Rasul, tanya dijawab. Sebuah kebetulan, gak apa sholatnya. Ini khususiyat kalau Nabi kita. Khususiyat. Kalau Nabi tidak perintahkan kembali, ya udah terusin sholatnya. Kalau Nabi bilang balik lagi tempat semula, balik tempat semula, tidak batal sholatnya. Nih khususiyat Nabi kita. Seorang dipanggil oleh sholat fardu wajib menjawab panggilan Nabi, tidak batal sholatnya. Atau dia nyamperin Nabi, Nabi perintahkan untuk menghadap kepada Nabi, melangkah, membelakangi kiblat, tidak batal sholatnya. Kalau Nabi perintahkan balik tempat semula, balik lagi, tidak batal sholatnya. Terus ya. Kecuali dia ngomong yang tidak dibutuhkan, nah itu baru batal. Ini khususnya. Begitu pun kalau selain Nabi kita, Nabi apa? Nabi Khodir, siapa lagi? Nabi Ilyas, ya, Nabi yang lain memanggil seseorang dalam sholat, wajib menjawab juga. Namun batal sholatnya. Batal. Begitu pun lagi sholat dipanggil sama malaikat. Saja pakai sholat aja. Panggil malaikat lagi sholat, wajib menjawab. Dan itu batal sholatnya. Batal juga sholatnya. Oleh panggil malaikat. Imran bin Husain lagi sakit, ibadahnya hebat. Malaikat tiap hari menyapanya. Datang ke malaikat tiap hari. Ya, malaikat datang kemana? Dan Imran bin Husain minta kepada Rasul, ya Rasul, doain saya biar sembuh dari sakit saya Rasul. Rasul doain, ya Rasul saja baik. Imran bin Husain ngelapor Rasul, ya Rasul. Malaikat sudah tak nongol lagi. Malaikat gak datang lagi. Kata Rasul, terhijabnya malaikat karena kau sudah sembuh, kau sudah baik. Ya Rasul, doain lagi biar saya sakit aja, biar malaikat yang hari datang katanya. Sakit lagi, malaikat dah. Makanya salah satu tawasul Imran bin Husain yustajab doa, diterima doa. Tawasul Imran bin Husain akan dari sahabat, termasuk pembesar sahabat Imran bin Husain, malaikat. Dipanggil malaikat lagi sholat, wajib menjawab, tapi batal sholatnya. Bagaimana kita sholat fardu ibu kita panggil? Haram kita menjawab panggilan ibu kita kalau tidak di dalam sholat fardu. Lagi sholat kita, Allahu Akbar, sholat apa nih? Fardu, panggil ibu kita, nyaut. Bagaimana kalau sholat sunat? Sholat sunat. Kalau kita tidak menjawab panggilan ibu kita, orang tua kita, akan menjadi masyarakat, bahaya, berat bagi kita. Lebih utama kita nyaut panggilan ibu kita lagi sholat, batal sholat kita. Kalau emang panggilan biasa kita tahu nih, kita lagi sholat, panggil bang, nanya bang di mana gitu, terusin aja sholatnya ada. Ya tapi kalau kita di masyarakat, kita tidak menjawab panggilan kita, bisa membahayakan, memberatkan ibu kita, maka lebih utama kita menjawab dan batal sholat.
Ya. Jadi sholat sunat, sholat fardu. Kalau sholat fardu haram kita menjawab panggilan orang kita dalam sholat. Panggilan Nabi, selain Nabi Muhammad, wajib kita jawab, batal sholat kita. Panggilan malaikat, dipanggil lagi sholat, wajib menjawab panggilan malaikat. Tapi batal, hanya baginda Rasul Muhammad. Kalau manggil orang lagi sholat, kita wajib menjawab dan tidak membatalkan sholatnya. Itu khususnya buat Nabi kita. Walau tu'amal kalam di sholati wallahu akbar. Ya Rabbana lakal jami'an fi jalalika karim atik sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.